Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan banyak rezeki yang melimpah buat teman-teman, dan semoga buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan 1000 sensasi semoga cepat diangkat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masukin topik pembahasan di malam hari ini, buat teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk bantu subscribe dan share, dan jangan lupa notifikasinya agar tidak tertinggal video-video dari Bangka. Walaupun Bangka tidak rutin karena ya jujur aja Bangka punya kesibukan juga teman-teman. Selain Bangka harus recovery ulang gitu teman-teman, kesehatan Bangka juga harus mulai produktif lagi gitu teman-teman dalam mencari rezeki gitu teman-teman. Dan insya Allah buat teman-teman yang frustasi atau yang lagi depresi karena tidak yakin kalau penyakit yang teman-teman derita ini tidak akan sembuh, itu mustahil gitu teman-teman. Semua penyakit pasti ada obatnya gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka ada di sini berikan motivasi ke teman-teman. Emang asam lambung itu seperti itu rasanya, di efek dalam tubuh kita itu berbagai macam gitu teman. Apalagi kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, pasti kambuh-kambuh terus gitu teman. Walaupun kita tanpa sadar gitu sebenarnya kita tuh udah stres gitu. Stres kenapa? Karena kita setiap hari merasakan 1000 sensasi, jadi psikomatis kita terganggu, mental kita, psikis kita itu terganggu gitu teman. Tanpa kita sadar kita sebenarnya udah stres gitu. Stres apa ya? Karena berpikir ini penyakit yang berat gitu. Padahal seperti itu teman-teman. Rasanya sakit memang seperti itu. Bangka pun nggak bisa membayangkan lagi gitu gimana sakitnya itu. Bangka paham yang teman-teman rasakan gitu teman-teman. Tapi ya jujur aja kita pun harus bersabar, harus berikhtiar dan berdoa gitu teman-teman. Itulah kuncinya. Kita harus melatih diri kita gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pesimis, jangan patah semangat gitu teman-teman. Bangka kan sendiri sudah mengalami mungkin dari 1000 sensasi itu Bangka hampir semua lah mengalami itu. Rasa ketakutan pasti ada teman-teman. Bangka tidak bisa membohongi gitu. Waktu dulu itu masih rasa cemas, kalau muncul perasaan nggak enak, dari mata blur, apalagi ringan berdenging, kepala nyut-nyutan tiap hari ya kan, perut begah, kaki kram, sering kesemutan, pokoknya pinggang sakit, ulu hati sakit, wah pokoknya leher mengganjal kayak tercekik gitu, kita nggak bisa napas, sering batuk, sering sariawan, berbagai macam gitu teman-teman. Itu ya buat Bangka ya, ya itu bisa Bangka lalui. Bangka bisa, kenapa nggak teman-teman bisa? Itu selalu berikan, harusnya teman-teman berpikir seperti itu. Buktinya Bangka bisa sembuh gitu teman-teman. Pasti teman-teman pasti sembuh. Insya Allah Bangka yakin teman-teman. Teman-teman yang lagi mengalami gangguan 1000 sensasi, gimana rasanya pun Bangka udah paham gitu teman. Begitulah rasanya gitu. Kita ya harus nikmati saja gitu teman. Ya nikmati gimana? Ya emang itu proses seperti itu. Gimana lambung kita mengalami fungsinya enzimnya belum normal gitu teman. Itulah efeknya dalam tubuh kita gitu. Kuncinya apa ya? Kita harus jaga pola makan kita. Lambung kita kalau udah normal, insya Allah teman-teman, semua dalam tubuh kita kan menjadi normal kembali. Karena apa? Bangka selalu tegaskan lambung itu seperti otak kedua gitu teman, dimana dia itu mengontrol semua dalam tubuh kita, mengasupan nutrisi, gizi, vitamin, mineral, enzim dalam tubuh kita itu lambung yang menyerap gitu ya teman-teman ya. Jadi itu wajar aja gitu teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka ingin menyampaikan kepada teman-teman yang baru proses pemulihan gitu teman-teman. Teman-teman jangan terus gimana ya teman-teman, ini ya kesalahan yang selalu dilakukan pada saat kita pemulihan gitu teman-teman. Penderita GERD anxiety psikomatis pasti sering melakukan kesalahan ini teman-teman. Itu yang nanti membuat proses kita itu lambat gitu teman-teman. Apa saja yang kesalahan yang sering kita lakukan gitu teman-teman. Jujur aja waktu dulu Bangka alami sendiri ini, menurut pengalaman Bangka gitu teman-teman. Apabila salah-salah kata mohon maaf, karena di sini Bangka bercerita tentang pengalaman Bangka, gimana awal Bangka parah-parahnya, terus pemulihan, penyembuhan, alhamdulillah, dan bisa beraktivitas seperti
dulu kala gitu teman-teman ya, tidak ada rasa cemas lagi gitu teman-teman. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan penderita asam lambung ketika masa pemulihan itu menganggap badan kita itu udah fit sekali gitu teman, kita udah tahan segala hal gitu teman. Itu sebenarnya ya bagus juga teman-teman, tapi teman-teman harus kutip ya, ada kutipnya gitu teman-teman, dimana ya kita itu butuh proses kita butuh proses adaptasi gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan seolah-olah kita udah sembuh emang tidak merasakan sensasi gitu teman-teman, tapi nanti kalau teman-teman salah makan gitu teman-teman, gitu kalau kita udah sembuh tuh pengen makan apa aja gitu teman-teman. Tapi ya jujur aja itu bagus-bagus teman-teman, tapi teman-teman harus garis besarin gitu teman, kita harus bertahap gitu, sedikit perlahan-lahan gitu teman. Seperti apa ya, seperti teman-teman pasti nanti kalau udah tidak mengalami rasa perih, nanti makan pedas lagi. Nanti teman-teman jujur aja kalau waktu Bangka yang 10 pengalaman Bangka ini teman-teman, waktu dulu udah merasa sembuh gitu Bangka, udah lama gak makan sambal nih, tiba-tiba makan karena enaknya gitu teman-teman, nanti perut tiba-tiba begap, perih, ini ketakutan lagi teman-teman, muncul rasa ketakutan. Karena apa ya, tingkat anxiety kita selama ini ya kan, selama ini muncul terus 1000 sensasi, itulah yang bikin ketakutan kita itu belum normal gitu teman. Karena apa, kita masih trauma, masih mengingat-ingat yang dulu gitu teman. Jadi itu harus teman-teman waspadai gitu, harus teman hindari ya dari makan pedas. Itu boleh makan sambal gitu teman, tapi ya harus kita tetap kontrol. Yang kedua, teman-teman dalam berolahraga ini teman-teman, waktu kita dalam masa pemulihan itu memang badan kita fit gitu teman-teman, tapi jangan teman-teman, waktu kita udah olahraga gitu terlalu berat, nanti badan kita akan merasakan capek, pegel ini, itu nanti kita akan berpikiran seperti dulu, wah jangan-jangan ini kumat lagi tuh. Itu kalau mental kita, psikologis kita terkena gitu teman-teman, otak kita, mindset kita itu seolah-olah badan kita itu karena mengalami seperti itu dulu teman-teman, nggak capek, nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba badan pegel gitu teman-teman. Padahal ini lain gitu, kita kan udah olahraga, lari-lari gitu teman-teman, otot pegel-pegel itu wajar, dimana otot kita tertarik, otot kita mengalami peningkatan gitu kan, membesar kan istilahnya kan, karena aliran darah kita kan dibutuhkan banyak saat olahraga, itu yang membuat otot kita pegel ini gitu. Tapi pemikiran kita itu malah seolah lain gitu teman-teman, ini kumat, ini umat gitu. Itu yang bikin ya lagi ketakutan kita kembali lagi itu teman-teman, seolah-olah wah ini kambuh lagi. Itu selalu berikan gitu, nanti kalau kambuh nanti perasaan nggak nyaman datang lagi, peliangan lagi itu, karena kita stres memikirkan suatu hal yang harusnya itu normal jadi tidak normal. Karena apa ya, selama ini pemikiran kita kan kita mengalami gangguan anxiety 1000 sensasi itulah teman-teman. Itu ya buat teman-teman intensitasnya ya, atau kadarnya dalam olahraga itu ya agak-agak ringan-ringan aja, seperti jalan kaki, terus bisa main badminton. Jangan turnamen dulu teman-teman, kita badminton sama anak istri itu kan bisa kan teman-teman, di rumah, sekedar kita keringat keluar saja gitu teman-teman. Jangan terlalu diforsir sekali gitu teman-teman, karena ya tenaga kita mungkin dalam masa pemulihan itu belum normal sekali teman-teman. Pasti nanti ada rasa keliengan, terus mata blur, itu yang bikin kita ketakutan. Nanti lama-lama teman-teman coba terus tingkatkan gitu teman-teman, ya kan butuh proses di sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tingkatkan setnya sama ya sekedar cari keringat aja gitu. Itu yang bikin lama-lama nanti ada progresnya, pasti ada gitu. Itu yang bakal lakukan teman-teman. Yang ketiga, teman-teman waktu pertama kali begadang itu nanti teman-teman akan merasakan keliengan gitu teman-teman. Itu selalu bikin kita ketakutan gitu teman-teman. Ya kenapa gitu, karena kalau jujur aja waktu kita normal gitu, kalau kita sering begadang gitu teman-teman, waktu pertama kali dalam masa pemulihan gitu teman-teman ya, angkat dulu begadang gitu teman-teman, tiba-tiba jam-jam 3 gitu udah masak siang, itu begadang karena ada kerjaan gitu teman, bukan karena begadang ada tujuan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin pekerja malam gitu kan, pertama kali lagi masa pemulihan, habis itu kena shift malam, itu nanti kalau teman-teman merasakan keliengan itu jangan panik gitu teman-teman. Emang seperti itu teman-teman, itu nggak akan berbahaya gitu bagi tubuh kita. Emang
respon tubuh kita seperti itu teman. Kenapa ya? Karena mindset kita selama ini. Nah, kalau kita kurang tidur, waktu kita belum mengalami anxiety, gitu, kecemasan itu akibat kecemasan kita, gitu, teman-teman. Yang berlebihan, pemikiran seolah-olah itu berbahaya, makanya kita mengalami kelihayan seperti itu. Tapi kalau bagi orang normal, kalau kurang tidur, pasti palanya pusing aja, berat, gitu, teman. Kalau kita nanti pusing berat, kelihayan, tiba itu kan cemas, gitu, teman. Itu yang kita takutkan. Yang penting, kalau lambung teman-teman udah normal, nanti rasa kecemasannya udah menurun, itu udah normal kembali, gitu, teman. Kalau kita ya yang bisa teman-teman lakukan saat mengalami seperti itu apa? Kalau begadang ya tidur aja teman-teman, nanti normal kembali gitu kan. Nggak seperti yang kita bayangkan dulu, nggak ngapa-ngapain keliangan, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja berat, cuma tiduran aja pusing gitu kan teman. Ya itu karena apa ya? Saraf-saraf kita yang tidak bekerja, yang kaku gitu, yang selama ini kita berbaring cuma di rumah aja berpikir terus tenggang gitu teman-teman. Wajar aja kalau kita mengalami keliangan seperti itu gitu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian video dari Bangka teman-teman, biar tidak panjang lebar gitu, biar teman-teman memahami apa saja yang larangan tidak boleh teman-teman lakukan saat pemulihan gitu, yang sering kita lupakan. Terkadang kita kan karena udah semangat bisa gini, udah nggak ada sensasi, ternyata waktu kita udah terlalu tidak memperdulikan lagi gitu, malah kumat lagi, nanti bikin teman-teman down lagi gitu. Di sini Bangka menegaskan teman-teman ya biar tidak terlalu terlena istilahnya gitu teman. Kita tetap harus jaga 3P-nya, 3 pola makan, pola hidup, pola pikir kita, dan jangan lupa R-nya bang, religius kita teman-teman, karena ya semua datang dari Allah pasti itu teman-teman. Karena jujur aja waktu kita mengalami gangguan anxiety psikosomatis, kita udah berobat kemana aja, obat termahal dari yang termurah, dokter sana sini, sampai kita nggak percaya gitu teman-teman. Walaupun di sana kita tenang, tiba-tiba nggak sakit, di rumah kita sakit gitu kan. Pokoknya kita terlihat sehat tapi dalam kita itu rapuh kali, rasanya sakit aja teman-teman. Bangka paham teman yang teman rasakan emang seperti itu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dari kawan-kawan, silakan di komen bawah. Insya Allah Bangka balas cepat, karena jujur aja kalau kita lagi mengalami ansietas gitu teman-teman, jawaban dari teman-teman yang pernah mengalami itu tuh suatu yang bikin kita lega gitu teman-teman. Itulah kenapa Bangka waktu sibuk ada teman-teman banyak komen tanya gini, Bangka respon, karena biar apa, menenangkan teman-teman yang lainnya gitu, teman-teman yang lagi mengalami itu. Jujur aja Bangka pernah merasakan gitu. Makanya kalau kita mengalami anxiety ini hanya orang-orang yang pernah mengalami, yang tahu dan mengerti tentang keadaan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman, salam sehat.